Bab 76. Mendengar adanya yang ingin membunuh penyelamatnya dan merebut nyonya, Gavin menahan amarah di dalam hati dan berkata, "Kalian masuk ke desa 3 harimau ya? Aku dengar perampok di sana selalu makan enak dan ada wanita cantik." Bara menggeleng dan berkata, "Kak Gavin, yang kamu bilang itu pejabat, bukan perampok gunung." Panca berkata dengan mata berkaca-kaca, "Dulu kami juga mengira bahwa hidup di sana bisa senang dengan merampok siapa saja setelah menjadi perampok gunung. Siapa tahu." Gavin terkejut lalu bertanya, "Memangnya bukan begitu?" Dulu ada juga orang yang mengajaknya bergabung dan mengatakan bahwa menjadi perampok gunung bisa makan enak dan hidup senang. Saat itu dia hampir tergoda. Jika bukan karena masih ada ibu dan istri, dia sudah mengikuti mereka ke gunung. Berhubung takut akan dikejar dan dihabisi oleh pemerintah, kami tinggal di pedalaman hutan sehingga sulit untuk mendapatkan makanan. Di gunung ada banyak orang yang harus diberi makan. Kami membawa persediaan makanan, tetapi selalu saja habis dalam sekejap. Pemimpin kami menetapkan jatah makanan 3 piring nasi untuk 1 orang, dan kita hanya bisa makan daging setiap setengah bulan. Pemerintah mengirim tentara 2 kali setahun untuk memberantas perampok. Jadi kita harus bersembunyi di dalam hutan selama setidaknya setengah bulan setiap kali. Selama periode itu, kami sangat kekurangan makanan dan pakaian juga sangat sedikit. Lihatlah bagaimana aku kelaparan. Hidupku bahkan tidak sebagus saat menjadi pencuri kecil." Panca mengangkat bajunya sedikit untuk menunjukkan perutnya yang kurus kering. Bahkan matanya juga memerah ketika bercerita. "Selain kekurangan makanan, kami juga selalu hidup dalam bahaya setiap kali merampok." Bara mengangkat bajunya untuk memperlihatkan bekas luka di rusuknya. "Merampok orang miskin memang tidak beresiko, tapi mau membunuh mereka sekalipun, kamu tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan. Merampok kelompok dagang kaya yang melintas, keuntungannya memang lebih besar, tapi mereka memiliki pasukan pengawal yang dilengkapi dengan pisau dan senjata. Ketika terjadi pertempuran, semuanya sangat kejam. Lihatlah, bekas luka ini kudapatkan saat mencuri truk pengangkut makanan keluarga Wibowo. Saat itu aku ditebas oleh salah satu pengawalnya. Untungnya aku berhasil bersembunyi, kalau tidak nyawaku sudah melayang. Kak Gavin, menjadi perampok gunung tidak semudah itu." Gavin menimpali, "Mau kerja apapun memang susah, tapi ku dengar kalian sudah punya banyak istri di gunung. Walaupun agak menderita, juga semuanya jadi pantas kan?" "Pantas apanya?" Panca mengeluh ke tanah sambil berkata, "Kak Gavin, terus terang saja selama 2 tahun di gunung, aku bahkan belum pernah menyentuh wanita. Kehidupanku lebih buruk daripada sewaktu menjadi pencuri dulu. Dulu aku masih bisa pergi ke rumah bordil setelah mencuri uang dari orang kaya." Bara menghela napas dan berkata, "Wanita cantik yang kami rampok di gunung, semuanya menjadi milik ketiga pemimpin. Sisanya adalah bagian untuk para perampok yang sudah berpengalaman. Kami harus bertahan selama 2 tahun sebelum mendapatkan jatah. Itu pun wanita yang kami dapatkan hanya wanita tua yang jelek." Panca tertawa canggung lalu berkata sinis, "Jangan meremehkan wanita tua. Di gunung masih ada perampok yang berebutan wanita tua. Yang penting wanita itu masih bisa melahirkan anak laki-laki sehingga garis keturunan tidak akan terputus." Gavin mengernyitkan alis. "Kekurangan makanan, nyawa terancam, tidak punya istri. Lalu kenapa kalian masih tetap di sana?" "Kami juga tetap tidak berdaya." Bara tersenyum getir. Untuk mengobati penyakit ibunya, dia menjual tanah rumahnya. Namun, penyakit ibunya tidak bisa disembuhkan dan dia tidak punya uang untuk melakukan pemakaman. Jadi, dia terpaksa harus menjual rumahnya kepada tuan tanah. Sejak saat itu dia menjadi gelandangan. Hidup sebagai pencuri juga tidak menentu. Mendengar orang lain mengatakan bahwa hidup sebagai perampok gunung sangat nyaman, mereka pun pergi ke gunung. Namun, tak disangka hidupnya malah menjadi semakin menderita. Selain menjadi pencuri, mereka juga tidak punya keahlian lainnya. Panca menghela napas dan berkata, "Orang tuaku meninggal saat aku masih kecil, jadi aku dibesarkan dengan makan dari warga desa lainnya. Karena tidak bisa mencuri dari penduduk desa, aku harus mencuri dari tempat yang jauh. Reputasiku sebagai pencuri sudah tersebar jauh. Bahkan
Tuan tanah dari tempat yang jauh juga datang mengejarku. Aku tidak punya pilihan lain selain menjadi perampok gunung. Siapa yang ingin menjadi perampok? Suatu saat kita pasti akan dihukum mati. Melihat kondisi kedua orang ini, hati Gavin terenyuh. Setengah bulan yang lalu, dia juga berada di posisi mereka. Jika bukan karena bertemu dengan Wira, mana mungkin dia bisa seperti ini sekarang. Jadi, siapapun yang hendak mencelakakan Wira, Gavin akan membuat orang itu menerima ganjaran yang berat. Setelah berpikir sejenak, Gavin berkata, Ikut aku ke desa. Ke desa? Barab terkejut dan berkata, Kak Gavin, sekarang ini masih siang bolong. Kalaupun mau mencuri, kita harus tunggu sampai malam. Sekarang terlalu berbahaya. Panca juga menasihatinya. Benar Kak Gavin, sebagai pencuri kita harus mengutamakan keselamatan. Gavin berjalan dengan langkah besar di depan. Percayalah padaku, ikuti aku. Bara dan Panca mengikutinya dengan cemas. Tim penangkap ikan telah kembali. Gavin menunjuk ke arah mereka dan memperkenalkan. Ini adalah tim penangkap ikan. Gaji mereka 1.000 gabak setiap bulan dan diberikan makanan 3 kali sehari. Dijamin makan sampai kenyang dan diberikan jatah daging pada makan siang. Pada akhir bulan akan dibagikan bonus secara keseluruhan, gaji bulanan tidak kurang dari 2.000 gabak. Bara tertawa mendengarnya. Kak Gavin, jangan bercanda. Panca juga terlihat tidak percaya. Penduduk desa sangat banyak. Jangankan gaji 2.000 gabak per bulan, bahkan digaji 300 gabak saja sudah banyak orang mau berebutan bekerja. Siapa yang akan sebodoh itu mengeluarkan 2.000 gabak untuk mempekerjakan orang? Gavin melanjutkan. Ada kantin yang menyediakan makanan 3 kali sehari dan dijamin bisa makan sampai kenyang. Makan siang diberi ikan, makan malam diberi bapau daging, sup ayam, kue, dan nasi bisa diambil sepuasnya. Setelah pabrik sabun beroperasi, setiap malam ada ampas minyak yang digunakan untuk membuat bakpao. Bara tersenyum lebar dan berkata, Kak Gavin, jangan bercanda deh. Panca menghela napas dan berkata, Kami tahu seperti apa tuan tanah itu, semuanya sangat pelit. Ingin pekerja melakukan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, tapi hanya memberikan sedikit makanan. Mereka juga menekan gaji sampai serendah-rendahnya. Mana ada yang memberikan gaji sebanyak itu.